Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira bukan rahasia umum lagi jika ada seorang pelamar ataupun mencari pekerjaan, maka ada satu syarat yang harus dipenuhi, saudara. Apa itu, saudara? Yaitu SBB, yang disebut dengan Surat Berkelakuan Baik. Tentu SBB ini dikeluarkan oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan bahwa kita tidak pernah tersangkut dengan kriminal, tidak sangkut dengan kejahatan, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bisa dipekerjakan atau orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercayakan untuk bekerja. Dan tentu bagi Bapak Ibu saudara ketika ingin merekrut orang yang bisa bekerja dengan saudara, bahkan sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga mau menerima seorang pembantu rumah tangga, kita juga ingin tahu latar belakangnya, apakah dia orang yang baik atau tidak baik, secara kelakuan tentu, saudara ya. Nah, hal ini umum, saudara. Hal ini dibutuhkan oleh siapapun. Namun, saudara, kita melihat ada hal yang menarik yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Bagaimana Yesus ketika dia memanggil orang untuk ikut Yesus, dia mempunyai requirement, punya persyaratan yang berbeda dengan requirement manusia. Mari kita baca ini, Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, kisah Matius dipanggil Yesus menarik. Kenapa? Karena ketika Yesus melihat Matius itu sedang duduk di rumah cukai, saudara ya. Kita tidak tahu apakah dia duduk santai, duduk merenung, atau sedang beraktivitas mengerjakan tugasnya sebagai seorang pegawai pemungut cukai. Saya kira Matius pada waktu itu pasti bekerja, saudara ya, nggak mungkin santai-santai. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Menariknya adalah, mengapa Matius segera mengikut Yesus? Saya kira saudara ada dua hal yang mengherankan dari kisah ini. Yang pertama adalah, mengapa Yesus memanggil Matius untuk ikut Yesus? Bukankah Yesus tahu bahwa di dalam budaya orang-orang Yahudi pada waktu itu, seorang pemungut cukai itu adalah identik dengan orang berdosa. Dan di kalangan masyarakat umum pada waktu itu sangat benci dan marah kepada seorang pemungut cukai. Apalagi bagi para ahli Taurat, saudara, orang-orang Farisi. Mereka menyebut para pemungut cukai itu adalah pendosa, saudara. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mempunyai sebuah perspektif ataupun requirement yang berbeda dengan bagaimana manusia memandang seorang pemungut cukai yang disebut dengan orang berdosa. Ayat 12 itu dikatakan begini, karena ini adalah jawaban Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil Matius, lalu Tuhan Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai itu dan orang berdosa yang lain, murid-muridnya makan bersama. Lalu para ahli Taurat itu atau orang Farisi itu
bertanya kepada murid, mengapa gurumu makan bersama orang berdosa? Lalu Tuhan Yesus jawab begini, saudara, ayat 12. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini, saya kira orang-orang Farisi itu pasti mereka kaget dengan jawaban yang demikian, saudara. Dan memang secara realita bahwa orang-orang yang sakit itu yang butuh tabib. Orang yang sehat tidak perlu tabib. Dan lama ini Tuhan Yesus memberitahukan bahwa orang-orang yang berdosa ini adalah orang yang butuh tabib untuk mereka disembuhkan dari keberdosaan mereka, saudara. Ayat 13 itu Tuhan Yesus menandaskan lagi, berkata begini. Jadi pergilah, dia katakan kepada orang-orang Farisi itu, dan pelajarilah firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Wow, saudara, semakin menusuk hati orang-orang Farisi, orang-orang beragama itu, saudara, bahwa Tuhan Yesus datang, dia bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa. Di sini Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa ketika dia memanggil Matius, untuk itulah Tuhan Yesus datang. Yaitu dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mencari orang-orang berdosa. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mencari engkau dan saya, manusia berdosa? Karena untuk itulah dia datang. Datang untuk engkau dan saya, orang berdosa. Yang kedua, saudara, yang mengherankan di sini, mengapa Matius segera melepaskan pekerjaannya dan ambil keputusan ikut Yesus? Nah, saudara, memang tidak dikatakan pada waktu Tuhan Yesus memanggil Matius itu apakah Matius pertimbangkan, saudara, ya. Mungkin minta waktu sebentar untuk pikirkan apakah ikut Yesus atau tidak ikut Yesus. Karena waktu dia bekerja, pekerjaan itu adalah sesuatu yang sebagai gantungan hidup, saudara. Bahkan ketika dia memilih untuk ikut Yesus, maka sebenarnya pertimbangannya adalah bagaimana dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan kehormatannya. Saudara, tidak dikatakan bahwa Matius mempertimbangkan hal-hal ini. Tapi yang dilakukan oleh Matius di sini adalah dia segera lalu ikut Yesus. Saya kira saudara pasti ada alasan. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin Matius tidak ada alasan untuk ikut Yesus. Kira-kira apa alasannya? Saya coba tebak-tebak, saudara. Sekian lama Matius menjadi seorang pemungut cukai. Dia tidak disukai oleh banyak orang. Bahkan dia dikatakan orang berdosa. Bagi Matius, harta bukanlah jawaban hidupnya. Bagi Matius, selama ini pekerjaan bukanlah sesuatu yang membuat dia bahagia. Materi dan kedudukannya ataupun pekerjaannya ternyata bukan jawaban hidup bagi Matius. Saya kira ini alasan yang kuat sekali di dalam diri Matius lalu segera mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan percaya kepada Yesus, saudara, itu bukan karena kita lebih baik daripada yang lain. Oh, itu bukan karena kebetulan kita ketemu seseorang, ketemu hamba Tuhan, lalu kita percaya kepada Yesus, saudara. Enggak, saudara. Kalau kita hari ini dipanggil untuk ikut Yesus, percaya Yesus, saudara, itu karena engkau dan saya adalah orang-orang yang berdosa, yang telah mendapatkan kasih karunia Allah. Untuk itu, saudara, ada dua hal yang perlu kita pikirkan, kita renungkan dalam-dalam. Jika kita ikut Yesus hari ini, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, saudara. Sekali lagi, bukan karena kita lebih layak, bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih baik, tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan mengasihi engkau. Dan hari ini, engkau dan saya percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Ada sekian banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan itu. Tapi engkau dan saya hari ini orang yang beruntung. Kita manusia yang tidak layak, dilayakkan untuk
dijadikan sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya dan menghargai hak istimewa yang Tuhan juga anugerahkan kepada kita, saudara, untuk sungguh-sungguh serius ikut Yesus seumur hidup kita. Yang kedua, saudara, ketika kita menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk ikut Yesus karena anugerahnya, mari kita sepenuh hati menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sesuatu yang utama di atas segala-galanya. Artinya, jangan menggantungkan diri kepada hal materi. Jangan menggantungkan diri kepada status dan pekerjaanmu. Tapi jadikan Yesus sebagai yang terutama dan yang utama di atas segala-galanya dalam hidup engkau. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapatkan hak istimewa. Siapakah kami sehingga Engkau panggil kami ikut Yesus, percaya kepada Yesus, dan memperoleh jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa ketika kami menerima anugerah itu karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dengan setia iring Yesus seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.